وقال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وقال رضي الله عنه واعلم أن أحق الشيء بالتقديم في الوصية بالتقوى تعالى العزيز الحكيم فأوصيك ونفسي وكافة المؤمنين والمسلمين بتقوى الله رب العالمين فإنها الوسيلة الموصلة إلى خيرات الدارين والأساس الذي يثبت عليه بناء أمر الدين وإذا لم يكن الأساس في غاية الإحكام كان البناء عليه إلى الانهدام أقرب منه إلى التمام. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fidarain amin. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya yang paling berhak untuk didahulukan dari segala sesuatu di dalam wasiat, yang paling utama untuk kita berikan kepada wasiat yaitu al-wasiyatu bitaqwallah, yaitu wasiat agar supaya orang-orang sekitar kita, anak turun kita, kerabat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, aku wasiatkan kepada kalian dan aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan seluruh orang mukminin dan muslimin agar supaya takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Karena sesungguhnya dengan sebab takwa adalah wasilah al-musilah. Takwa adalah sebagai perantara dan sebagai penyambung ila khairatid darain. Takwa adalah menjadi penyambung dan wasilah sebab seseorang mendapatkan kebaikan di dunia sampai akhirat. Tidak ada jalan yang lain. Jalan bahagia hanya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selamat di dunia, takwa. Selamat di akhirat, takwa. Maka dari itu, takwa itu menjadi pondasi di dalam untuk membangun agama di atas dunia. Pondasinya takwa. Hidup beragama, urusan agama yaitu harus takwa kepada Allah. Kalau seseorang tidak mempunyai pondasi ini, yaitu pondasi takwa, dia akan sembrono memberi hukum-hukum yang dia lakukan di atas dunia. Transaksi salah, ibadah salah, semuanya yang dia lakukan di atas dunia akan salah. Karena apa? Tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bangunan. Bangunan ini posisi yang paling kuat yaitu pondasi. Kan seperti itu. Kalau pondasinya kuat, tiangnya kuat. Temboknya kuat. Gentengnya juga akan kuat. Tapi kalau sudah pondasinya tidak kuat, tiangnya tidak kuat, temboknya juga tidak kuat, apalagi gentengnya yang di atas. Pertama yang diperkuat adalah pondasi. Sama, kita hidup di dunia kalau berurusan dengan agama yaitu taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang terdahulu itu mereka sukses bukan karena dunianya atau bukan karena jabatannya, tapi mereka sukses disebut-sebut kebaikannya sampai sekarang karena sebab apa? Takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan takwa itu apa sih? Di antara mereka mengatakan takwa adalah al-khauf minallah. Yang kita tahu ini sering takwa itu apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah. Tapi ulama itu mengatakan bukan hanya sekedar menjalankan perintah atau menjauhi larangan, tapi yaitu melakukan perintah dan menjauhi larangan dengan dia takut kepada Allah. Ada orang sholat tapi bukan karena takut,
karena ingin dipuji. Ada orang itu tidak melakukan maksiat bukan karena dia tahu itu haram, karena tidak punya duit. Kenapa tidak beli ganja? Beli tahu tempe untung-untungan, tuku ganja. Paham tidak ini? Sehingga takwa itu pada intinya takutnya Anda kepada Allah. Mengagungkan Allah. Ada orang itu ibadah mungkin sederhana ibadahnya, tapi dalam hatinya ada takut kepada Allah, itu nilai yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Muhammad. Terkadang Allah melihat itu bukan hanya sekedar amalnya, tapi hatinya dia bagaimana sambung atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ribuan sholat, rakaat, tapi ternyata tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang 2 rakaat dengan rasa ta'zim, dengan rasa khauf, takut sama Allah. Allah turunkan rahmat di situ dan menjadi tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hati kita dikasih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu penting. Takut itu penting. Lawang kita ini sama orang yang lebih kuat preman sama kita ini kadang-kadang takut. Padahal belum tentu preman itu bisa mencelakakan kita. Bukti-buktinya tidak nyata, tapi Allah ini buktinya sudah nyata. Orang yang betul-betul kuat, kena stroke sedikit, pengkor. Ini bukti kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Belum takut sama Allah masih. Kemudian wattaqwa ala maratib. Takwa itu ada beberapa tingkatan-tingkatan. Ini perlu diperhatikan ini. Awaluha, yang pertama, ittiqaul ma'asi wal muharramat. Takwa tingkatan yang pertama, dia takut atau menghindar dari maksiat dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang biasa. Wa huwa fardhun lazim. Ini semuanya orang harus seperti itu. Ini tingkatan standar. Paham ya? Tingkatan standar, kita harus menjauhi maksiat dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Semuanya orang harus seperti ini. Paham ya? Yang pertama, berusaha bagaimana? Jangan coba-coba. Cuman secuil beb nyolong, tidak bisa. Cuman sedikit minum khamr, jangan. Sempurna. Nabi itu pernah mengatakan apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika ada perintah dari aku, kata Nabi Muhammad SAW, ya lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Kalau ada perintah, ada perintah sholat, zakat, dan lain sebagainya, ya lakukan semampunya. Tidak mampu ya dizakati. Kan gitu. Tidak mampu puasa, ya jangan puasa, fidyah, dan lain sebagainya. Kan gitu. Tapi, kalau wama nahaitukum anhu, fajtanibu. Apa yang aku larang dari hal tersebut, fajtanibu, sedikit pun jangan kamu lakukan. Sedikit pun jangan kamu lakukan. Sehingga afdolul ibadah, afdolnya ibadah itu apa sih? Paling utamanya ibadah yaitu tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat. Berat. Kita ini sering dengar orang hijrah. Tahu ya istilah sekarang orang hijrah. Yang dulu tidak pernah sholat, kepingin sholat. Yang dulu tidak pernah baca Al-Quran, sekarang kepingin baca Al-Quran. Untuk memulai ibadah itu gampang. Iya benar. Tapi untuk memulai menghilangkan kebiasaan dulu yang maksiat, sulit. Biasa minum khamr, untuk ninggalkan, sulit. Biasa bohong, untuk ninggalkan, proses. Biasa mabuk, ninggalkan, proses, sulit. Sehingga afdolul ibadat, paling afdolnya ibadah yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan segala maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua, tsummal ittiqa
anil umuril mushtabihat. Ini tingkatan yang lebih atas lagi nih. Apa? Yaitu menjauhi dari perkara-perkara yang mushtabihat, yang tidak jelas, bahasa gampangnya. Tinggalkan tidak jelas, transaksi ini haram apa enggak ya? Tidak tahu, tinggalkan, belum jelas kok. Jangan dicoba-coba. Makanan ini halal apa enggak ya? Tinggalkan karena belum tahu, tidak jelas. Jangan. Sesuatu tidak jelas namanya mushtabihat, remang-remang bahasa kita ini. Lampu itu gak barak, ya ndak peteng. Ini ndak banyak cahayanya, yang ndak gelap gulita, ndak. Yang remang-remang tinggalkan, yang abu-abu. Jangan. Karena itu umur mushtabihat. Orang yang seperti ini dikatakan waraun hajiz. Ini orang yang berhati-hati. Orang pikir hati-hati. Kita ini mau dagang, pastikan hati-hati. Lek ndak untung, ndak berani. Berani ente dagang yang belum pasti untungnya. Yo gak waras wong iki. Kita mau dagang transaksi yang pasti kelihatan untung. Sama, kalau Anda beribadah, Anda melakukan apapun di dunia, jangan melakukan kecuali sudah pasti mendapatkan untung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wara'un hajiz. Yang hati-hati. Kalau sholat pakai bajunya dilihat halal apa enggak ini? Halal apa enggak? Yang pasti. Paham ya? Sekarang ini makanan macam-macam. Sate mulai toko kelinci, bekecot, biawak, kan gitu. Macam-macam. Ini gimana hukumnya? Sebelum Anda tahu pasti itu hukumnya, jangan dimakan, jangan dilakukan karena itu sebagian daripada hati-hati. Jok nekat, biasanya yang kekendelen. Kenekatan ini orang, jangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, summa an fudulil mubahat. Kemudian di tingkatan yang lebih hebat lagi, dia ini sudah tidak maksiat, sudah berhati-hati dalam mengambil urusan. Kemudian apa? Dia meninggalkan daripada sesuatu yang berlebihan, padahal itu yang mubah. Dia bisa beli Alphard. Anak cukup pakai kijang wis, buat apa? Alphard sama kijang itu sama, rodanya 4. Paham enggak ente? Bangun rumah kamarnya 10. Anak emek loro. Ini berlebihan. Paham ya? Meskipun itu mubah, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Lawang yang tinggal di rumah cuma 4 orang, kadang-kadang 2 tingkat, 4 tingkat, buat apa? Paham enggak? Ini fudulul mubahat. Ini selalu berlebih-lebih di dalam yang diperbolehkan, enggak penting. Enggak perlu seperti itu. Kadang-kadang maaf ini. Baju di lemari tumpuan. Ada 50 baju kadang-kadang. Sarungi selawe. Allah, ate dagang mana tahu iki? Mereka enggak seperti itu. Ketika dilihat mulai banyak dikasihkan enggak nunggu suwek-suwek. Lah kita kan enggak ditelok rotok jebol lah, rotok wis mamel kabeh. Subhanallah, lagak jadi orang baik dikasihkan. Insyaallah barokah. Iki wis jebol mamel, mambune tengik dikasih orang. Yang bagus disimpan sampai bertahun-tahun disimpan. Karena apa? Eman. Nah, mereka itu enggak. Ini tingkatan yang hebat ini. Meminimalisir daripada yang mubah. Meskipun itu boleh, halal loh ini, cuman diambil secukupnya. Paham ya? Allah sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa? Dia mengambil hanya secukup kebutuhannya dia. Makan 1 piring, ya wis dia masak secukupnya. Ini ndak masak besar yang makan 2 orang. Akhirnya sisanya mubadzir. Ndak Beb, ada kulkas. Ya khair, dimasukkan kulkas semuanya. Subhanallah, sehari
Kadang-kadang di rumah delok kulkas, ya Allah, kentang iki mlebu maneh. Kadang-kadang masakan mulai dari warna merah sampai ireng kadang bisa. Mulai asinnya kurang sampai asin itu. Kakek diingeti. Ini jangan terlalu di dalam hudul mubahat ini, di dalam mubahat ini. Ambil secukupnya. Orang kalau seperti ini, zuhdun balik. Ini namanya zuhud. Zuhud itu bukan orang yang melarat. Bukan orang yang melarat, tapi dia mempunyai segala hal, cuman yang dipakai secukup bagi dia. Sisanya hakada wa hakada. Dikasihkan kanan kiri. Orang lihat kaya, iya kaya. Cuman dia netes sama yang lain. Ini namanya zuhud. Zuhud itu bukan berarti itu sarung yang 30.000. Kita melarat, kumus-kumus. Zuhud ini orang. Kompros kadang ini orang. Bisa beli sarung yang lebih bagus, wadimor sing 20.000. Medit ini orang. Zuhud itu kebutuhannya sesuai gitu loh. Kalau Anda mampu cukup itu. Tidak terlalu berlebihan yang sampai kelihatan glamor di hadapan manusia. Bukan seperti itu. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Zuhud seperti ini. Nah. Kemudian itu yang hebat itu. Wa kullun manittaqa syai'an minal khalqi aw khafan minhum, dan setiap orang yang dia takwanya terhadap sesuatu karena makhluk atau takut kepada makhluk. Kenapa ini zakat? Ya enggak enak. Kenapa ini sedekah? Takut dibilang bakhil. Akhirnya mengeluarkan zakat, akhirnya mengeluarkan sedekah, autama'an fihim, atau memang berharap daripada di antara mereka. Ana mau baca Al-Quran, dilihat sama orang-orang ahli ibadah, kalau riaya dapat THR, sarung, takwa, songkok, minyak wangi, dan duit. Karena apa? Saya ahli ibadah. Biar orang-orang nganggap saya ustadz, nganggap saya orang soleh, sehingga saya tidak perlu belanja lagi, dapur dipenuhi sama tetangga, beres. Ini namanya bukan takwa. Ini fahuwa muttaqin lahum. Ini orang yang takwa kepada makhluk. Walaysa bimuttaqin lillah. Ini orang bukan takwa kepada Allah. Paham? Innamal muttaqi lillah. Hanya saja orang yang bertakwa itu karena Allah. Dia berbuat sesuatu karena Allah. Itu kalau bukan karena Allah, tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya. Tarawih ini kalau bukan karena Allah, tidak akan selamanya. 2 minggu tumpes lah. Insya Allah tidak nunggu 2 minggu, 1 minggu sudah mulai berat. Baca Quran kalau bukan karena Allah, selesai. Dakwah kalau bukan karena Allah, tidak akan lama. Semuanya yang lama itu akan karena Allah. Mayyattaqi taliban limardhatih, seseorang yang takwa mencari ridhonya Allah, wa raghbatan fi thawabih, karena dia berharap senang dengan pahala dari Allah, wa rahbatan min iqabih, karena dia takut lari daripada iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Nah, kemudian wa man ahkama maqamat taqwa. Seseorang yang mempunyai hukum bijaksana di dalam maqamut taqwa. Artinya orang yang takwa itu orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan ilmu warathah. Ilmu betul-betul pewaris Nabi Muhammad SAW. Jangan antum ngandalkan takwa tapi tidak ada ilmu warisannya Nabi Muhammad SAW. Artinya takwa dibarengi dengan ilmu. Dengan sebab takwa yang dibarengi dengan ilmu, sholatnya kita berdasarkan ilmu, puasanya kita berdasarkan ilmu, nanti
Allah akan berikan dia ilmu ladunni. Yang mana ilmu ladunni ini Allah berikan di dalam hatinya orang-orang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. La tahwihi turus. Ilmu ini tidak bisa didapatkan di kitab-kitab. Ilmu ini tidak bisa didapatkan di karangan-karangannya manusia, khusus datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu ladunni. Dari mana? Berasal dari orang yang takwa, ibadah berdasarkan ilmu. Wala tufiduhu durus. Kadang-kadang tidak perlu belajar, Allah kasih. Allah kasih, cuman takwa. Paham enggak? Tapi takwanya tadi dengan ilmu. Waqad harramahullah ala arbabin nufus, a'nin nufus al-madlamah al-masyghufah bi islahil mad'um wal mankuh wal malbus. Berapa banyak orang yang bajunya itu seperti ilmu, paham itu? Bajunya seperti orang ahli ilmu, tapi Allah haramkan bagi mereka ilmu ladunni. Karena apa? Mereka mempunyai jiwa yang gelap. Isinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Makanan. Kalau nikah kepingin yang cantik, kepingin dapatkan pakaian, urusannya di dunia seperti itu. Pokok punya makanan yang lezat, pakaian yang bagus, perempuan yang cantik, pikirannya seperti itu, muter gitu. Ini ente mesti belajar model seperti apa, takwa model seperti apa, tidak akan mendapatkan ilmu ladunni. Kalau sudah orang seperti itu bisa takwa kepada Allah, ibadah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang-orang betul takwa kepada Allah, Allah akan mengajari kalian ilmu. Allah yang ngajari sendiri. Kalau Allah ngajari tanpa wasilah, kalau Allah yang memberikan, tidak ada yang bisa mencegah. Allah kasih, semuanya akan dapat. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alim, siapa orang yang mengamalkan bima alim, dengan apa yang dia ketahui, dia takwa atas dasar ilmu yang dia ketahui, awrathahullahu ilma lam ya'lam, Allah akan memberikan, mewariskan kepada dia ilmu yang belum dia pernah tahu, ilmu yang belum pernah dia tahu. Allah. Fahuwa thamratul amal bil ilm. Inilah sebagai bentuk buah daripada amal kita yang berdasarkan dengan ilmu yang al-mustafad minal kitab wa sunnah, yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-khalis min syawaibin nafsi wal hawa, yang betul-betul murni, tidak ada tendensi macam-macam, bukan karena hawa nafsu, bukan karena yang lainnya, yang betul-betul untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a mujanabati dakwah, bukan hanya pengakuan saja. Ana insyaallah setiap malam ana hatam 1 kali, tidak perlu pengakuan. Yang mengakui Allah itu tidak pernah mulut kita ngomong, Allah sudah tahu. Tidak perlu kita ngomong, Allah sudah tahu. Yang mengakui kita orang bertakwa itu Allah, bukan tetangga, bukan teman, bukan siapapun, tapi Allah. Jadi percuma kalau antum ngomong sama orang-orang, alhamdulillah, qiyamul lail ini tidak pernah kosong ana, setiap hari. Apa manfaatnya pengakuan seperti ini? Ana sedekah, setiap masjid itu ana punya jariah, alhamdulillah, tidak sombong ya. Ya ini pengakuan seperti ini apa manfaatnya? Karena penilaian baik atau tidak itu dari Allah. Berapa banyak penilaian daripada manusia ternyata baik, ternyata penilaian Allah buruk. Berapa banyak penilaian manusia itu buruk, tapi penilaian dari Allah itu baik. Paham ya? Hati-hati. Nah, terakhir. Walan yasta'iddal 'abdu li hadzal faidul ilahi biduni riyadatil ghati'ah li usulis syahawat. Hamba itu tidak akan mendapatkan siraman seperti itu tadi, pemberian yang hebat seperti itu, kecuali harus kita proses dengan latihan. Pertama itu sulit, raweh, ya Allah, hari abot,
Memang iya. Memang sulit, terus dijaga. Paham ya? Proses. Harus belajar, harus latihan. Lek bahasa kita nih olahraga. Antum main bal-balan itu biasanya lapangan besar tanpa pemanasan, ya kecetit, rematik kan gitu. Asam urat macam-macam. Makanya kita nih harus pemanasan dulu. Iya Pak? Agar supaya mainnya nanti hebat. Lah kita ibadah ini pemanasan juga. Kadang-kadang rusak nanti, aduh mulai lagi. Males terus. Lesu terus jalan. Ya memang itu. Jauh bismillah sudah. Kebanyakan mikir, enggak melaku-melaku. Memang riyadhah. Memang perlu usaha. Ma'at tawajjuhid daim ilallah gawali bil ibadat, dan kita terus continue, jangan terus mandek tengah jalan. Jangan tengah jalan, terus continue jalan. Karena continue itu lebih afdol daripada Anda sekarang hatam Al-Qur'an 8 kali, besok enggak baca Quran lagi. Mending 1 hari 1 lembar tapi setiap hari. Berusaha untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Keterangan ini sangat panjang disebutkan di kitab-kitab yang lain, cuman kata beliau aku sebutkan secara mujmal, secara global, setidaknya kita faham bagaimana keadaan kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dirubah oleh Allah, keadaan yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik dijadikan lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dikasih semangat dengan semangatnya orang-orang yang soleh insyaallah. Allah jadikan ibadahnya dimiripkan dengan ibadahnya orang yang soleh insyaallah, sehingga kita dijadikan hati kita semua jadikan hatinya seperti hatinya orang-orang yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita dikumpulkan bersama rombongannya orang-orang yang soleh, terutama pemimpinnya orang yang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.